Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kaji tentang korelasi product moment. Cara melakukan uji hipotesis korelatif. Jadi korelasi itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata correlation. Di Indonesia diterjemahkan hubungan atau saling hubungan atau hubungan antar timbal balik. Sehingga ketika kita ngobrol-ngobrol, seringkali kita ngomong, apa sih hubungannya? Emangnya apa hubungannya? Ada hubungan apa ini? Nah, itu berawal dari seperti ini sebenarnya. Dari bahasa-bahasa korelasi seperti ini. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi diartikan hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi hubungan itu bisa dua variabel, bisa lebih, artinya bisa 3, bisa 4, dan selanjutnya. Hubungan antar dua variabel diistilahkan dengan bivariate correlation. Bivariate correlation. Jadi hubungan dua variabel itu diistilahkan dengan bivariate correlation. Kalau lebih, maka dikatakan multivariate correlation. Jadi hubungan lebih dari dua variabel dikenal istilah multivariate correlation. Contohnya bisa seperti ini. Nah, ini variabel 1, ini variabel 2. Kita namanya bivariate correlation. Tapi kalau 3, ini kan berarti lebih dari 2. Nah, ini variabel 1, 2, 3, ini 4. Itu namanya multivariate, tapi boleh juga 3. 3 sudah masuk di multivariate correlation. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Arah korelasi ya. Ada yang satu arah, ada yang berlawanan. Oke, coba ya kita lanjutkan. Korelasi yang satu arah ya. Korelasi positif yaitu jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya, hubungan antara dua variabel itu menunjukkan arah yang sama. Jadi, apabila variabel X mengalami kenaikan, akan diikuti pula dengan kenaikan variabel Y. Demikian pula sebaliknya. Arti sebaliknya, kalau X itu nurun, maka Y-nya juga mengalami penurunan. Nah, jadi X naik, Y naik. X turun, maka Y turun. Itu dikatakan satu arah. Ada yang berlawanan arah. Misalnya ini korelasi dengan negatif ya. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah yang berlawanan. Artinya kenaikan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan pada Y. Jadi kalau X naik, Y turun. Kalau X turun, Y naik. Nah, seperti itu. Itu namanya dikatakan berlawanan arah. Nah, misalnya ini. Jadi ini. Kalau ini X naik, maka juga Y naik. Apa contohnya ini? Kalau X turun, maka Y juga turun. Ini namanya positif. Ya, ada var ini variabel X, variabel Y, variabel X, variabel Y. Jadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Jadi kalau Pertalite naik, maka nanti akan terjadi kenaikan ongkos transportasi bis ataupun yang lainnya. Sebaliknya jika BBM rendah atau turun, maka ongkos angkutan pun ikut turun, ikut rendah. Dalam dunia pendidikan, terdapat korelasi positif antara nilai hasil belajar matematika dengan nilai hasil belajar fisika. Artinya, siswa yang nilai matematikanya tinggi, biasanya fisikanya, kimianya, biologinya juga tinggi. Sebaliknya, siswa yang nilai matematikanya rendah, maka nilai fisikanya juga rendah, kimianya juga rendah, biologinya juga rendah. Ini yang dikatakan yang berjalan searah. Ada yang berlawanan arah, korelasi negatif, misal jadi ini X-nya naik, maka Y-nya turun. X-nya turun, maka Y-nya naik. Nah, ini. Apa contohnya? Makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan. Jadi orang itu kalau sadar hukum, maka kejahatan berkurang. Sebaliknya, ketika masyarakat tidak sadar hukum, maka kejahatan pun meningkat. Dalam dunia pendidikan, makin kurang dihayati dan diamalkan ajaran agama Islam oleh para remaja akan diikuti oleh makin meningkatnya kenakalan remaja. Jadi semakin ini tidak tunduk pada ajaran agama, maka kenakalan remaja meningkat. Sebaliknya,
semakin tunduk pada ajaran agama, maka kenaikan remaja semakin menurun, teratasi. Kita lanjutkan coefficient of correlation sekarang. Apa sih coefficient of correlation? Tinggi rendah, kuat lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka atau koefisien yang disebut angka indik korelasi. Oke ya, jadi besarnya angka itu dinamakan coefficient of correlation. Jadi, angka indik korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oke, angka korelasi biasanya diberi lambang R, X kecil ya, dan X kecil. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai kurang lebih 1,00. Jadi angka korelasi berkisar antara 0, berapa atau yang banyak 0, berapa gitu. Misalnya 0,5, 0,2 seperti itu. Ini tanda korelasi. Korelasi antara variabel X dan variabel Y disebut korelasi positif apabila angka indik korelasinya bertanda plus seperti ini. Jadi ini plus. Misalnya korelasi X dan Y sama dengan ini plus 0,235. Berarti ini terjadi korelasi yang positif. Ingat, angka atau indik korelasi produk momen antara 0 sampai 1,00. Jadi 0 maksudnya 0,2 berapa, 0, berapa. Jadi kalau 1,1 itu salah pasti udah. Paling tinggi itu 1,00. Nah, itu cara mengecek nanti apakah saudara benar atau salah, pasti 0 berapa. Apabila angka indik korelasi antara variabel X dan variabel Y bertanda minus atau min, maka korelasi yang demikian itu disebut korelasi negatif. Jadi RX sama dengan min 0,115. Pasti 0, ya. Ya. Antara variabel X dan variabel Y dikatakan tidak ada korelasi jika indeks korelasi sama dengan 0 atau 0,0. Itu berarti tidak ada korelasinya. Kalau 0,1 masih ada korelasinya. Teknik korelasi produk momen. Product moment correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang kerap kali digunakan. Jadi ini hanya dua variabel ya, tidak tiga. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Pearson yang karenanya sering dikenal istilah teknik korelasi Pearson. Diambil dari nama penemunya ya. Teknik ini digunakan apabila data berbentuk interval atau rasio dua data berdistribusi normal. Makanya kemarin udah kita ajari bagaimana melakukan uji normalitas data. Tentang interval dan rasio udah kita pelajari juga di awal. Oke. Contoh kasus dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil praktek mingguan variabel X ya dan nilai UAS variabel Y mata kuliah statistik pendidikan mahasiswa program studi PAI semester 4A di Universitas Indonesia Hasan tahun akademik 2018-2019. Jadi ini saya mau mencoba apakah ada hubungan praktek mingguan latihan 1, 2, 3 yang saya berikan itu dengan nilai UAS. Oke, kemudian kita teliti. Dalam penelitian tersebut telah ditetapkan sampel sebanyak 20 mahasiswa. N sama dengan 10. Jadi N sama dengan 10. Dengan data sebagai berikut. Ini contoh aja ya datanya. Nah ini. Nomor 1 namanya Amin. Nomor 2 Banu. Nomor 3 Cipluk. Nomor 4 Dodi misalkan. Berapa nilainya ini? Praktek latihan 1, 2, 3 ini nilainya ya. Nilai UASnya ini. Kemudian untuk mengetahui hal ini apakah ada hubungan antara nilai praktek mingguan itu dengan nilai UAS, kita butuh bantuan rumus. Salah satu rumus itu ada rumus 7.1 dan rumus 7.2, semuanya ini ada di bukunya Pak Sugiono. Kita nanti akan praktek dua-duanya ini. Rumus 7.1 dan rumus 7.2. Kalau rumus paling simpel ya ini. Tapi ngerjakannya agak panjang. Kalau ini rumusnya panjang tapi ngerjakan perhitungannya sedikit. Kita mulai dari yang rumus 7.1 dulu ya.
Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Pertama kita mencari min atau nilai rata-rata dari variabel X dan variabel Y dengan rumus, kan Anda sudah tahu ini ya, jumlah X bagi N itu cara mencari rata-rata atau jumlah Y bagi N. Ini kan, ini datanya, kemudian kita ini yang X-nya, ini X kecilnya ya, jadi ini X1 dikurangi rata-rata. Makanya untuk tahu, pertama kita harus cari ratanya. Untuk tahu rata-ratanya, maka ini dijumlah dulu. Jadi jumlah dulu ke bawah 130. Jadi jumlah X namanya ini. Kalau Y dijumlah namanya jumlah Y. Nah di sini jumlah X bagi N. Jadi N-nya kan 20 ini tadi. Jadi maka kita 130 bagi 2, 20 sama dengan 6,5. Ini rata-ratanya. Kalau yang Y 134 bagi 20 sama dengan 6,7. Jadi nilai X1 65 ini, 65 ini, saya kasih panah ini, dikurangi 6,50 sama dengan 0,00. Jadi ketemu di sini. Nah, ini ya. Skala rata-ratanya kita lanjutkan ke ini. Kemudian ini 5,8, maksudnya ini 5,8. Tarik ke sini, kurangi 650 sama dengan min 0,7 seperti ini. Dan seterusnya kita tarik ke bawah ini. Nah, ini kalau pakai Excel, langsung tarik-tarik aja. Nanti kalau memang terasa penting, bisa kasih tutorial dalam bentuk Excel lagi. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ini X1 dikurangi rata-rata. Jadi ini 6,5 dikurangi 6,5 sama dengan 0. 5,8 dikurangi 6,5 min 0,70. 7,2 dikurangi 6,5 sama dengan ini. Terus ke bawah. Nah, sekarang itu yang X. Sekarang Y. Nah, ini yang Y ya. Y tadi ketemu 6,7. Maka caranya langsung ini nilai Y1 7,5. Y1 ini ya. Ini kita tarik ke sini. 7,5 dikurangi 6,70 sama dengan 0,8. Nah, taruh di sini. Kemudian Y 5,6 tarik ke sini, kurang 6 min 1,10. Nah ini. Terus berapanya ini? Jadi 6,6 dikurangi 6,70 sama dengan min ini. Terus seperti itu. Terus sampai ke sini. Ini pastikan jumlahnya 0 ya. Jumlah simpangan atau deviasi wajib 0 gitu. Nah, 0,0. Kalau tidak 0 berarti salah. Oke. Setelah itu baru kita lanjutkan. Jadi ini X dikurangi rata-rata atau Y dikurangi rata-rata dalam X kecil atau Y kecil. Jadi ini ketika ini X kecil dikodratkan, berarti ini yang dikodratkan. Ini X kecil. Min 0,70 dikodratkan sama dengan ini. 0,49. Kalau Y 0,80 Y kecil dikodrat sama dengan ini. Jadi saya pastikan Anda paham ini ya. Jadi ini kalau Y dikodratkan berarti ini Y kecilnya. Dikodratkan aja. Maksudnya dikodratkan 0,80 dikali 0,80 sama dengan 0,64. Kalau yang kecil 0,70 kali 0,70 sama dengan 0,49. Kemudian dijumlah ke bawah. Ini yang kita butuhkan nanti. 5,86 yang X kodrat. Ini jumlah X kodrat kecil ya. Jumlah X kodrat kecil. Kemudian atau simpangan baku ini kan ya. Simpangan baku yang simpangan yang dikodratkan, bukan simpangan baku. Kemudian ini Y-nya 8,42 ini dibutuhkan nilai simpangan atau deviasi dikodratkan. Jadi nilai simpangan deviasi dikodratkan. Jadi ini yang dikodratkan. Kemudian ini X kecil dan Y kecil, deviasi ini simpangan X dan simpangan Y dikalikan. Simpangan X dan simpangan Y dikalikan. Jadi 0,00 kali 0,80 sama dengan 0. 0 min 0,70 kali min 1,10 sama dengan ini. Terus ke bawah. Kita butuh ininya. Jumlahnya. 2,18. Jadi kalau ini berarti ini. 0,50 kali 0,50 sama dengan 0,25. Ini. Kita butuh jumlahnya. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Kan ini rumusnya tadi.
R X Y, jadi korelasi X dan Y, nah, kan ini X-nya, ini Y-nya. Korelasi X dan Y sama dengan, ini kan tadi dulu nih, jumlah X Y, ini kan X kecil berarti ini kan. Jumlah X dan Y, berarti 2,18. Udah ketemu, kita pindah ke sini nih. Masa kasih panah nih, ke sini. Terus sini, 2,18. Kemudian, jumlah X kuadrat dan Y kuadrat, ini kan X kuadrat dan Y kuadrat, ini X kuadratnya ini. Pindah ke sini aja, 5,86. Yang Y kita pindah juga, 8,42. Jadi udah ketemu X kuadrat dan Y kuadratnya, tinggal kita cari akarnya. Ketika dicari akarnya, jadi ini kan dikalikan dulu, 5,86 kali 8,42 sama dengan 49,341. Cari akarnya ketemu 7,024. Baru dibagikan. 2,18 bagi 7,024 sama dengan 0,310. Berarti ini yang kita cari. Ini yang dikatakan indeks korelasi. Indeks korelasi yang tadi kita bahas itu. Index of correlation itu, indeks korelasi. Jadi yang apakah terjadi hubungan yang kuat atau lemah antara X dan Y, ini yang bisa dimaknai, diinterpretasikan. Untuk itu kita lanjutkan di sini. Oke, ini kan. Jadi 0,310 ini. Jadi memberikan interpretasi ya. Cara memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi RX dapat dilakukan dengan cara dua cara. Pertama, cara kasar atau sederhana, yaitu berpedoman pada tabel berikut. Ini tabel yang sudah paten ya. Jadi tinggal aja ini 0,310 masuk di mana? 0,3. Oh ini 0, enggak, bukan. Masuk di sini. 0,310. Oh ternyata ada di sini. Berarti apa? Ada korelasi, ada hubungan antara X dan Y, tapi hubungannya masuk dalam kategori rendah. Nah, karena ada di sini. Nah, itu cara memaknai hubungan, cara memaknai indeks korelasi. Jadi 0,310 ini indeks korelasi yang bisa dimaknai menunjukkan ada hubungan antara X dan Y, tapi hubungannya dalam kategori rendah. Itu cara pertama untuk memberikan interpretasi. Yang kedua, berkonsultasi pada R product moment. Tabel R product moment. Ada di lampiran 3 ya, bukunya Pak Sugiono. Gimana caranya? Ini langkah kelima lanjutannya. Sebelum konsultasi pada R tabel product moment, maka prosedur yang kita lalui secara berturut adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan atau membuat hipotesis alternatif HA dan hipotesis 0 HO. Gimana hipotesis alternatifnya? Berbunyi ada korelasi, ada hubungan yang signifikan antara nilai praktik mingguan dengan nilai UAS mahasiswa program studi PAI 4A Unzah. Kalau ini tidak ada korelasi hubungan yang signifikan antara nilai praktik mingguan dengan nilai UAS mahasiswa program studi PAI. Oke ya. Nah, jadi angka tadi itu hanya untuk mengetahui apakah HA yang diterima atau HO. Caranya gimana? Mencari DF, degree of freedom, atau DB, derajat bebas, dengan rumus DF sama dengan N min NR. N, number of cases, jumlahnya jadi 20 N-nya kan. Nah ini, N min NR. Kemudian NR ini banyaknya variabel yang dikorelasikan. Tadi kan ada X, ada Y, berarti kan ada 2. Berarti 20 kurangi 2 sama dengan 18. Jadi asal angka 20 dan 2 lihat slide 9. Nggak usah kita ikut sana. Jadi N itu jumlahnya keseluruhan data itu 20. Sementara 2 ini banyaknya variabel antara X dan Y. Jadi ada 2. Kemudian masuklah ke sini. Anda bisa lihat nanti di tabel tuh di Pak Sugiono gimana cara melihat, udah ini kan udah kita biasa praktik di situ. Nih, berkonsultasi pada tabel R product moment, maka dapat diketahui bahwa dengan DF 18 diperoleh L product moment pada taraf signifikansi 5%, 0,468, dan taraf signifikansi 1% ketemu 0,590. Dengan istilah lain, R tabel pada signifikansi 5% ketemu angka 0,468. R tabel pada signifikansi 1% ketemu 0,59. Coba kita bandingkan kemudian XY dengan membandingkan besarnya R XY yang kita hitung tadi
dengan R tabel. Nah, jika R X Y lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka HO diterima. Sebaliknya, jika R X Y korelasi X dan Y lebih besar dari R tabel, maka HA diterima. Ternyata korelasi X Y 0,310 lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,468 atau 0,590. Berarti HO diterima. Artinya HO apa? Kalau HO kan ke sini berarti. Ini HO-nya. Tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara nilai praktik mingguan dengan nilai UAS itu. Makanya di sini kesimpulannya tidak ada korelasi hubungan yang signifikan antara nilai praktik mingguan dengan nilai UAS. Itu seperti itu ya. Oke. Kemudian uji signifikan, apakah itu signifikan apa tidak itu? Maka untuk melakukan uji signifikansi kita menggunakan rumus T. Rumusnya seperti ini. R ini RX itu hasilnya tadi kan 3, hasilnya perhitungan 0,310. N-nya 20 ini. N-nya 20, 2 ini rumus. Kemudian 1 akarnya akar 1 dikurangi R kuadrat. Jadi R kuadratnya kan ini 0,310 dikuadratkan. Caranya ini akarnya dicari dulu. 20 kurang itu kan 18. Berarti akarnya 18 ketemu ini. 4,243. Jadi akarnya 18, 20 kurang akarnya 14 ketemu 4,243. Baru dikalikan nih. 0,310 kali 4,243 ini hasilnya 1,315. Baru yang ini 1 ini dicari akar, ini dikuadratkan dulu. 0,310 ketemu ini. Dikuadratkan ketemu 0,096. Baru ini 1 kurangi ini 0,09 sama dengan ini. 0,904 baru cari akarnya ketemu 0,951. Baru ini dibagi hasilnya 1,383. Oke. Nah, baru setelah itu kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabel pada taraf signifikansi 5%, ini ada di belakang bukunya Pak Sunoya, ketemu 2,101. T-tabel pada signifikansi tersebut ketemu 2,878 di taraf 1%. Ternyata dihitung 1,383 lebih kecil dari T-tabel 2,101 atau 2,878 pada taraf signifikansi 1%. Dengan demikian, ingat ya, HO diterima ya. Kalau jadi HO diterima korelasi tidak signifikan berarti. Kalau HA berarti korelasi signifikan. Ternyata ini ya 1,383 itu lebih kecil. Karena lebih kecil maka HO yang diterima. Nah, jadi ini yang diterima. HO yang diterima. Korelasi tidak signifikan. Kalau HA berarti H-nya ditolak. Jadi yang HA ditolak. Yang mengatakan korelasi signifikan itu ditolak. Maka yang betul ini HO diterima. Korelasi tidak signifikan. Itu saudara, Anda baca di buku Sigono 230. Kemudian, ini rumus kedua ya yang bisa kita pakai. Ini panjang rumusnya, tapi menghitungnya gampang. Nah, kan tinggal ini aja. X kuadrat, Y kuadrat, X. Jadi X kuadrat ini. 6,5 kali 6,5 sama dengan 42,25. Tarik ke bawah, cari ini istilahnya. Kemudian Y kuadrat 7,5 kali 7,5 ini. 56,2 tarik ke bawah, butuh ini. Kemudian dikalikan nih X, Y. X dan Y kalikan nih. X dan Y ini. Tarik ke bawah ini. Jadi akhirnya ini. N kali sigma X, Y. N kali sigma. N-nya ketemu 20 ya ini. Kemudian jumlah XY, jumlah XY-nya ketemu ini 873,18. Kita pindah aja ke sini. Dikurangi sigma X dan sigma Y. Ini apa jumlah X ini? 130. Jumlah Y 134. Dipindah aja ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita cari akarnya ini dulu. Apa ini? N20. Pindah sini. Ini N20. Kemudian X kuadrat ini 850,86 ini.
Kemudian ini sigma X kuadrat ini. Jumlahnya X dikodratkan, pindah ke sini. Kemudian ini N 20 sejumlah Y kuadrat ini 9,906,22. Pindah ke sini. Kemudian Y, jumlah Y ini 134 dikodratkan. Oke. Kalau sudah seperti itu kan tinggal ini aja. 20 kali 873 ini hasilnya. 130 kali 134 ini hasilnya. Kalau udah kan, jadi yang ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Baru yang ini dulu. 20 kali 850 pindah ke sini. Kemudian 130 dikodratkan, ini hasilnya. Setelah itu 20 kali 906 ini hasilnya. 134 kuadrat ini hasilnya. Terus gampang aja. Kemudian ini 17463,6 dikurangi 17 ini hasilnya. Oke ya. Kemudian ini diselesaikan dulu. Dikurangi ini. 170 17,2 dikurangi 16900 ini hasilnya ya. Kemudian 181 24,4 dikurangi 17 ini hasilnya. Sama dengan 197 36,48. Baru ini 43,6 pindah ke sini. Ini Bunda dicari akarnya. 19736,4 cari akarnya ketemu ini. Baru dibagi hasilnya sama. 310 persis yang tadi, tidak ada bedanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.